Masakanku hari ini nugget ya teman-teman. Ini nugget. Nugget ini kesukaan anakku. Nah, aku suka nugget ya. Tadi aku goreng 10 biji. Nah, dia yang suka goreng 10 biji, tak kasih sambel. Sambelnya 2 macam. Sambel terasi karo sambel saus ya. Nanti dia tinggal pengen opo, mau sambal terasi boleh, mau sambal saus ya rapopo gitu ya. Ini adalah nugget teman-teman ya. Nah, yang satu aku masak sop ala-ala Bali ya teman-teman. Ini sop ikan ya, ada ikan tak campur ayam, karena ikan enggak ada sedikit doang nih, ada ikan ya, enggak ada ayam, tak campur aja lah ini ayam. Ada ikan sama ayam, cuma ini tadi daun apa namanya, daun ini seladanya cuma dikit teman-teman. Tadi sebenarnya banyak daun seladanya, cuma sudah nggak begitu fresh, jadi aku ambil yang fresh aja lah, sudah nggak aku masukin semua ya, bagian kubur sudah nggak, sebenarnya pojok-pojoknya itu yang nggak fresh, tengahnya itu juga masih bisa sebagian, tapi aku buang aja lah, bukan masak maunya fresh ya teman-teman ya. Jadi gini, aku ini kalau masak maunya bagus bahannya, kalau nggak bagus tak buang aja, jadi penyakit, karena aku kan yang makan nggak banyak, cuma aku, anakku, suamiku. Kalau dulu ada neneknya, sekarang neneknya nggak ada ya. Ini sop ala-ala Bali. Kalau teman-teman ke Bali ya, itu kan ada ikan Bali itu loh ya teman-teman. Aku nggak promo, kalau teman-teman ke Bali itu ada dekat Sanur itu ya. Itu dulu aku kan ke Bali tuh. Nah, di situ sekarang aku coba bikin sendiri ya, dan selada. Nih, gini ya teman-teman. Ini nugget ini kesukaan aku. Ya teman-teman. Tuh. Nugget ini mantap. Nah, aku suka ini dari dia kecil, sukain nugget. Nah, gorengin nugget. Kalau nggak ada lauk, dia maunya nugget, teman-teman. Nih. Ya teman-teman, nugget kesukaan aku. Kayak itu sambal terasi dia mau, sambal saus dia mau. Wis ngene, itu dua masakanku hari ini, seger. Kalau teman-teman ke Bali ya, itu ada satu restoran itu apa, masakan ikan ya, khusus ikan, itu juga enak teman-teman, bisa ke situ, bisa makan ya. Ini daun, karena daun seladan itu cuma sedikit, tadinya sebenarnya banyak, cuma sudah nggak begitu fresh, jadi aku ambil yang fresh aja lah. Itu ikannya ya, aku ambil yang fresh aja wis. Kan kalau masak aku memang maunya fresh kayak gitu ya. Jadi aku masakin nugget karo itu wis teman-teman gitu ya teman-teman, enak, mantap, seger ya. Ini makan aku ini aja pakai nasi napu panas seneng dia ya. Kalau makan ini kalau sego panas teman-teman, sudah ini aja. Ini cuma tatasi tambahan ini nanti kalau dia mau sayur ya, karena kan dia pulang tuh panas kayak gitu ya teman-teman. Ini yang satu nugget kesukaan anakku, goreng udah lama nggak digoreng, ya tak goreng aja, tak ambil 10 biji ini tadi, tak goreng bagian buat anakku sama ini. Kemarin kan aku masak sardin juga masih sedikit, tak taruh, tak ganti di itu tadi teman-teman, tak ganti di apa, tempat kecil sana, tinggal sedikit, tapi sayang tak taruh juga di rice cooker, sayang. Ini sih ya loh, gatal hidungku. Aku tidak kuat, nggak kuat AC. Ada AC itu langsung wahing ya, lepas aja wis. Gitu teman-teman, nggak kuat AC ya. Dulu sering AC, sekarang AC terus itu nggak kuat, tak kecilin ini wahing-wahing ya teman-teman gitu. Ini nugget ini tuh. Dulu teman-teman ya, aku cerita ya, dulu aku kan lagi merintis, waktu pertama ke Jakarta lagi merintis. Aku kalau nggak punya lauk, duitnya sudah habis, aku kan dagang di pasar teman-teman. Nah, kalau dagang di pasar sembako itu kan ada sales ambil uang kayak gitu. Aku misalnya ambil Indomie, ambil apa ya teman-teman, itu kan ada salesnya. Kalau itu kan sudah bayar, jadi duitnya habis, paling aku tinggal beli nugget ya,
masak nugget buat anakku kayak gitu teman-teman. Nah suatu hari ya teman-teman, itu pesta, jadi tahun hampir Imlek ya teman-teman, keluarga suamiku tuh kumpul semuanya. Biasanya suamiku tuh masak ikan, saat itu kan nggak ada ikan gurame itu loh teman-teman, kan nggak ada ikan. Akhirnya aku pikir nggak ada ikan, sudah aku bawa nugget aja, maksudnya kalau nanti nugget sisa aku bawakan buat anakku gitu loh teman-teman. Jadi ya sudahlah, namanya kita nggak mau boros-boros ya teman-teman. Akhirnya nugget ya sudah, aku bikin nugget kayak gini, tak goreng, tak selesaikan, tak pisah kayak gini sambal. Sekarang aku pisah kayak ini, persis seperti ini teman-teman. Udah, ada pesta makan keluarga gitu loh teman-teman. Nah saat makan itu nggak tahu bagaimana, nuggetku kan masih mungkin udah terlalu banyak makanan, jadi nuggetku masih ada. Di iparku itu nuggetku dicampur sama cabai sama saus gitu teman-teman. Aku begitu kesel rasanya teman-teman. Kalau maksudku, kalau kamu nggak mau makan nggak apa-apa, nugget kan aku bawa pulang buat anakku gitu loh. Kalau kamu campur sama cabai itu kan anakku nggak bisa makan, ya nggak teman-teman. Anakku itu kan waktu kecil itu usus buntu teman-teman, jadi ususnya dipotong berapa senti sama dokter gitu, sehingga dokter itu melarang anakku makan pedas kayak gitu teman-teman. Jadi itulah akhirnya nugget itu dicampur sama adik iparku itu, sama adik suamiku itu, sama saus sama ini. Aku begitu kesel rasanya teman-teman. Kalau kamu nggak mau makan jangan menghina makanan, maksudku begitu. Kita kan nyari makanan juga susah, kerja susah, karena waktu itu aku kan lagi merintis. Jadi aku terasa banget teman-teman, bener-bener aku sakit hati teman-teman. Bener-bener aku nggak bisa melupakan setiap aku goreng nugget gini nih. Aku selalu ingat nuggetku itu. Jadi nuggetku ini teman-teman dicampur sama saus. Akhirnya masih sisa sepiring banyak teman-teman. Karena kan aku pikir aku goreng 2 kantong itu loh, 2 plastik itu, karena takutnya kan kalau kurang aku goreng 2 kantong itu teman-teman, masih sisa. Dicampur sama sambal sama saus. Akhirnya aku mau buang kan juga sayang teman-teman, ya masih sisa 1 kantong lebih. Gitu. Akhirnya apa? Aku cuci pakai air panas. Namanya udah kena sambal dicuci air panas kan juga tetap pedes gitu. Akhirnya aku cuci, terus aku goreng kembali. Anakku nggak mau, anakku bilang ini pedes mah, aku nggak mau. Akhirnya mau nggak mau aku beli lagi 1 kantong buat dia. Karena yang sisa itu aku makan sama nenekku, sama mamahku. Jadi aku bilang sama mamahku, orang kalau nggak mau makan sudah jangan diacak-acak ya teman-teman gitu. Maksudku itu kalau kamu mau makan aku hidangin ini ya makan, kalau enggak jangan ngacak-ngacak makananku gitu loh. Itu benar-benar teman-teman susah juga, kita kan nggak amnesia, nggak bisa melupakan ya teman-teman, kecuali amnesia lupa. Aku suka cerita sama suamiku, suamiku suka bilang udah lupakan dah, kita kan nggak amnesia. Aku juga cerita sama anakku, kita kan nggak amnesia ya nggak sakit ingatan. Aku selalu kalau goreng nugget aku kadang juga kalau anakku nggak seneng males goreng, aku selalu ingat itu teman-teman. Jadi begitu menghina ya kita kan nggak boleh begitu. Kalau kamu nggak makan sudah nggak apa-apa, taruh, lihat aja. Kalau kita di satu pesta ya teman-teman, ini pelajaran juga. Di satu pesta kita lihat makanan yang nggak kita suka jangan dipegang, jangan di ini, kamu makan aja makanan yang suka ya yang nggak suka nanti sisa kan bisa dibawa pulang, nggak diacak-acak begitu. Ini dicampur teman-teman sama sambal sama sausnya, jadi sambal saus kayak gini ini dicampur ditaruh gitu. Aku begitu sakit bener, aku nggak bisa melupakan aku teman-teman ya. Ya kita nggak amnesia, nggak sakit ingatan, nggak bisa melupakan. Kita kan nyari duit juga susah ya kita kerja nabung ya aku dulu kan kerja teman-teman, aku sayang, aku nabung-nabung untuk keperluanku, nabung-nabung untuk jagai darurat ya kan. Aku juga dagang, aku kan sisihin uang untuk darurat ya untuk masa depan anakku, untuk kuliah anakku aja aku ikut asuransi ya kan.
kita kan capek-capek, irit-irit, ya kan teman-teman. Kita kan dapatnya nggak kita dapat warisan. Aku nggak dapat warisan apa-apa. Dari mertuaku juga nggak dapat. Mamahku sih waktu itu ada, cuman kan mamahku sakit jadi dijual rumahnya, dijual, berliannya dijual. Karena aku ditinggal ayahku tuh umur 15 tahun, mamahku sakit jantung, ya, untuk kesembuhan mamahku dijual semua. Itu aku kan harus irit-irit untuk masa depan, irit-irit untuk jaga-jaga darurat kayak gitu. Aku nggak hidup enak belanja-belanja seenak diriku, enggak teman-teman. Aku punya duit kan aku untuk jaga-jaga masa depan untuk anakku. Ya kita punya duit ya punya, tapi kan kita punya duit untuk kerja keras, enggak untuk hedon-hedon ya teman-teman. Aku saya begitu kesel gitu kan. Maka aku sebenarnya kalau nggak anakku, jarang aku goreng ini teman-teman. Kalau nggak anakku minta aku nggak goreng itu teman-teman. Ya katakan juga ini jangan orang bilang oh kamu punya duit lah, kita punya duit kan kita ngirit, kita punya duit kan kita jaga-jaga, punya duit bukan kita mau ambil duit orang, rekening orang, ya kan. Kita nabung-nabung untuk keperluan, ya kan, untuk jaga darurat. Nah, kita irit-irit ya, nggak ikut hawa nafsu belanja, ya kan teman-teman. Kita jaga-jaga. Nah, siapa tahu nah, kita membutuhkan orang sakit atau orang jatuh, orang apa kan kita nggak tahu, ya kita nggak minta ya teman-teman. Orang yang mau sehat walafiat ya toh, kalau perlu sampai mati kita sehat ya toh. Namanya orang sakit, kalau ada keluarga kita yang sakit, nah duit itu kan diperlukan. Duit itu dari mana ya? Dari kerja keras ya toh. Untuk dari persiapan masa tua kita, persiapan kuliah anak kita, semua kan ada persiapan, bukan duit kita kerja nunggu seneng-seneng doang. Ya enggak begitu. Jadi kita makanan itu kita sayang teman-teman kayak gitu kan. Jadi aku ini ketika nuggetku ini campur-campur sama cabai, aku begitu sakit hati teman-teman. Betul, bukan nggak ngargain orang. Ya, itulah teman-teman. Jadi kita kan ngirit-ngirit untuk keperluan, ngirit gitu. Kita kan nggak belanja yang aneh-aneh. Kita uang kan nyari, uang bukan hedon, uang bukan kita apa meres-meres rekening orang, meres-meres suami orang. Ya kita kan bukan aning-aning. Kita kan ibu rumah tangga kan harus ngirit-ngirit kayak gitu. Itulah teman-teman. Jadi itulah setiap orang itu, nggak semua orang cocok sama kita, memang nggak cocok ya kan. Colokan HP juga beda-beda, beda merek kan beda. Kipas angin kamu coloki di rice cooker ya meleduk ya kan teman-teman. Ya lah kalau kita orang benar ya nggak cocok sama orang yang nggak jelas-jelas. Mana orang cocok? Kalau kita orang bisnis ya nggak cocok sama pengangguran. Pengangguran kerja pagi, siang, sore, malam di depan rumah orang. Itu pengangguran. Kita orang sibuk, orang bisnis ya kan. Ya ngapain? Kita orang bener yang nggak cocok sama preman ya kan teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Itulah teman-teman, ini kisahku ya, semoga jadi apa namanya pelajaran gitu. Sekarang ini kan apa namanya udah ada perubahan, saatnya berubah, ekonomi udah berubah ya toh. Sanksi sosial, stabilitas juga sudah berubah, semuanya sudah berubah, zaman itu berubah ya teman-teman ya. Zaman dulu itu zaman Nabi Adam, zaman nabi-nabi ya kan teman-teman, terus zaman Babilonia ya toh. Terus zaman hakim-hakim ya kan. Terus sekarang zaman itu zaman Masehi ya, tanggalan Masehi Yesus lahir itu. Nah, terus zaman apa kolonial Belanda ya kan teman-teman, penjajahan namanya. Terus zaman revolusi ya kan. Terus zaman demokrasi mahasiswa itu yang krisis moneter. Nah, sekarang ini udah semua zaman robot. Ya kan teman-teman. Sekarang semua udah bikin robot, nanti era robot teman-teman ya. Di Cina itu sudah ditemukan banyak robot-robot, robot nyincang daging kayak gitu teman-teman. Nah sekarang motor di Cina itu sudah tidak ada yang nyopir. Mereka bawai paket sendiri ya. Bawai barang, motor itu jalan sendiri teman-teman sekarang ya.
Jadi kayak gitu. Bioskop Cina ini sudah sekarang udah teknologinya baru, udah dilengkapi 5D, wis bagus. Anak-anak Cina itu sudah pada belajar teknologi. Anak 6 tahun sudah belajar teknologi. Kalau anakku jajan, gitu. Ya enggak, teman-teman. Kalau anak kita tuh jajan, dia udah belajar teknologi. Coba, nanti kan zamannya zaman robot bisa. Kita jalan kolonial wis ora berguna. Wis selesai zaman kolonial, zaman milenial. Sekarang masih masuk zaman milenial. Nanti 2030 sudah zaman era baru lagi. Era robot atau era robot. Robot koloni robot. Kayak gitu teman-teman. Ya, jadi makin tahun makin ini kesulitan makin banyak ya kan teman-teman, harus hemat-hemat ya. Hemat tuh, jagai masa depan, kita nggak tahu masa depan kita bagaimana ya kan teman-teman. Kayak gitu, harus kerja keras ya. Orang semua bisa berhasil karena dari kerja keras, dari irit-irit, nggak buang-buang makanan ya kan, nggak hedon-hedon ya teman-teman. Itu teman-teman ya. Jadi aku kalau masak nugget aku kadang inget itu, kalau nggak anakku suka nugget udah males aku teman-teman. Itu teman-teman, itulah teman-teman manusia sekarang ya. Duit kita kan nyari, duit itu gak meres rekening orang ya. Nah, kalau duit meres rekening orang ya enak nih, setor setia tiap hari setor. Sing golek duit mati ya kan teman-teman. Kita duit kan nyari ya, kayak gitu. Kasihan suami kita nyari duit. Kalau duit meres rekening, nih anakmu beli sepatu sekian juta, beli baju sekian juta, beli tas sekian juta, sing golek mati ya kan teman-teman. Kita kan nggak begitu ya kan. Kita istri bener ya, istri sah itu bener, kecuali ani-ani meres-meres gitu. Gitu. Jadi kita kan kerja irit-irit kayak gitu, keperluan yang penting. Itulah teman-teman. Balik lagi ya ke sini nugget. Inilah ya teman-teman, ini nugget yang satu set ya. Sak ikan. Ini segini ya teman-teman. Nanti tidak kepanjangan. Sih, tak ambil tamil buat teman-teman. Saya tak majuin ya. Ini ada pulpen kantor ini. Dah gitu. Itu dulu ya teman-teman masakanku hari ini. Nugget goreng karo ini sop ikan ala Bali, ala Bali. Ya teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah mau naik ya. Congratulations. Yang belum mau naik, semangat 45 ya teman-teman. Tuh, mudah-mudahan pengalamanku, shareku ya teman-teman berguna untuk teman-teman. Masakanku ya berguna untuk teman-teman semuanya. Kalau teman-teman ingin makan sup ikan Bali ya teman-teman, kalau ke Bali itu ada yang jualan ya teman-teman. Ada yang terkenal, tanya aja orang Bali, aku nggak tahu namanya. Dulu aku diantar sama driverku, sopirku kan orang Bali, aku diantar itu teman-teman, bisa tanya gitu ya. Sup apa ya, makbeng itu loh teman-teman. Nah, teman-teman bisa tanya orang Bali lah ya, sup ikan mabe apa gitu loh, itu terkenal ya teman-teman kalau ke Bali. Oke, itu dulu ya teman-teman, terima kasih banyak ya. Oke, aku mau sarapan dulu. Yang jauh di sana ya, thank you very much. Salam semuanya teman-teman ya. Sehat selalu teman-teman.